Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun melemparkan Flying Leopard ke platform tinggi, membalik tangan kanannya, dan kapak ilahi tingkat rendah tingkat 5 yang dibeli di pasar tadi malam keluar dari udara. Tan Yun memegang kapak dewa dan berjalan menuju Feitian Leopard selangkah demi selangkah. Melihat punggung Tan Yun, 100 juta dewa terbang dan prajurit macan tutul yang menyaksikan hampir bisa menyemburkan api di mata mereka. Mereka tidak sabar untuk menelan Tan Yun yang tak kenal ampun. Retak. Tan Yun mengangkat kapaknya dan menebas kepala macan tutul dewa terbang dengan kuat, dengan suara patah tulang yang jelas. Tengkorak macan tutul dewa terbang terbelah menjadi dua, benar-benar mati. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan kapak suci, menyapu platform tinggi, dan berdiri berdampingan dengan Su Yuxuan dan Ni Wang dengan pakaian ungu. Su Yuxuan melihat ke samping pada Tan Yun yang acuh tak acuh, mengangkat alisnya, dan matanya yang indah menunjukkan niat bertarung yang kuat. Dan Ni Wang melirik Tan Yun, tanpa rasa takut, beberapa hanya ingin membunuh. Pada saat ini, Dewa Macan Tutul Ilahi di Menara Para Dewa mengirim transmisi suara ke Jenderal Besar Bai Lai. Saudara Bai Lai, anak ini membunuh seorang jenius keluarga saya dan mempermalukan saya di depan umum. Tolong beritahu Ni Wang, jika dia bertemu anak itu, dia harus membunuhnya, ucap Dewa Macan Tutul. Dewa Agung Bai Lai berkata pelan, jangan khawatir, anak ini akan mati, aku sudah memberitahu Ni Wang, ucap Bai Lai. Bagus sekali, ucap Dewa Leopard mengangguk puas. Pada saat ini, di lantai 5 Menara Dewa, Komandan Fang Seng menatap ketiga orang termasuk Tan Yun dan berkata, babak ke-6 akan diikuti oleh 3 orang menjadi 2, jika salah satu dari mereka menarik 2, dia akan langsung memasuki final pertempuran bintang 1 untuk God of War, ucap Fang Seng. Tan Yun menjentikkan jarinya, dan sinar kekuatan suci melesat ke salah satu kelompok cahaya. Segera, setelah kelompok cahaya ilahi runtuh, sebuah kata, 1, muncul di kehampaan. Su Yuxuan menjentikkan jarinya, dan seberkas kekuatan ilahi melesat ke kelompok cahaya kekuatan ilahi. Segera, setelah kelompok cahaya runtuh, sebuah kata, 1, muncul di udara rendah. Hehe, sepertinya keberuntunganku bagus, ucap Ni Wang tersenyum malu-malu. Pada saat ini, di lantai 5 para dewa, suara lama Komandan Fang Seng terdengar. Sekarang pertandingan kualifikasi ke-6 akan dimainkan di platform tinggi nomor 1. Prajurit surgawi Su Yuxuan, ucap Fang Seng. Su Yuxuan melirik ke samping ke arah Tan Yun, sudut roknya berkibar, dan dia menyapu platform tinggi nomor 1. Pada saat ini, mata prajurit pria yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada tubuh Su Yuxuan, karena itu sangat indah. Wosh! Tan Yun Fei dan Su Yuxuan berdiri saling berhadapan dari kejauhan. Sekarang komandan ini mengumumkan bahwa pertarungan akan dimulai, ucap suara Komandan Fang Seng. Komandan Su Ben yang duduk di belakang Fang Seng, berdiri dan berkata, tunggu, ucap Su Ben. Semua orang bingung dan memandang Komandan Su Ben. Komandan Su Ben mengabaikan yang lain, memandang Tan Yun di platform tinggi dengan ramah, dan berkata sambil tersenyum, Jing Yun, Yuxuan adalah cucu dari komandan ini, dia baru saja datang dari keluarga, dia sombong dan arogan. Kemudian, saya harap Anda akan menunjukkan belas kasihan, ucap Su Ben. Begitu kata-kata ini keluar, semua prajurit ilahi cukup terkejut, tetapi mereka tidak menyangka bahwa gadis yang malu dengan bulan ini sebenarnya adalah cucu dari Panglima tertinggi Su Ben. Pada saat yang sama, ini adalah pertama kalinya semua orang melihat bahwa Komandan Su Ben begitu ramah kepada seorang prajurit surgawi bintang 1. Tan Yun menangkupkan tinjunya dan berkata, bawahan patuh, ucap Tan Yun. Siapa yang peduli dengan belas kasihanmu, ucap Su Yuxuan. Setelah Su Yuxuan selesai berbicara dengan Tan Yun dengan dingin, dia menatap Komandan Su Ben dan berkata dengan tidak senang, kakek, kamu tidak percaya padaku. Apa yang Anda katakan, benar-benar membuat ambisi orang lain untuk menghancurkan gengsinya sendiri, ucap Su Yuxuan. Setelah mendengarkan, Komandan Su Ben tertawa dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mengirim suara ke Tan Yun, anak muda, komandan ini optimis tentang Anda, ingat untuk tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan Yuxuan, ucap Su Ben. Baik Panglima tertinggi, ucap Tan Yun tampak hormat melalui suara penularan. Pada saat ini, Su Yuxuan tiba-tiba menoleh ke belakang,
cincin ilahi memancarkan cahaya putih di antara jari-jari batu giok, dan pedang ilahi dengan tubuh seputih salju dan atribut kuno muncul di tangannya. Dari persembahan pedang suci Su Yuxuan, dapat dilihat bahwa dia benar-benar menganggap Tan Yun sebagai lawan. Karena di duel sebelumnya, dia tidak pernah menunjukkan pedangnya. Dia memegang pedang dewa, menunjuk ke arah Tan Yun, dan kembali ke penampilannya sebagai keindahan gunung es. Kamu layak mendapatkan pedangku, jika kamu tidak ingin terluka, tunjukkan senjatamu, ucap Su Yuxuan. Mendengar itu, Tan Yun tidak menanggapi. Karena kali ini, Tan Yun memutuskan untuk mendominasi Dewa Prajurit Bintang 1 hingga 9. Hari ini hanyalah pertempuran Dewa Prajurit Bintang 1. Tan Yun sangat percaya diri, tidak peduli siapa lawannya, tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia tidak perlu menggunakan pedang. Tan Yun tersenyum sedikit, Nona Su, tolong, ucap Tan Yun. Hah? Melihat Tan Yun tidak menunjukkan senjatanya, Su Yuxuan sedikit mengernyit, mengapa, menurut Anda tidak pantas menunjukkan pedang, ucap Su Yuxuan. Nona Su salah paham, Tan Yun menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan tenang, aku khawatir begitu aku menggunakan pedangku, itu akan menyakitimu, ucap Tan Yun. Telinga Su Yuxuan berubah sepenuhnya ketika dia mendengar kata-kata ini, matanya yang indah bersinar dengan cahaya dingin, beraninya kamu meremehkanku, Nona ini tidak ingin kamu terlihat baik. Seni pedang meteor Canggu, ucap Su Yuxuan. Su Yuxuan membuka giginya dengan ringan, dan ketika suara alam terdengar, tubuhnya yang indah menghilang di tempatnya, dan saat berikutnya muncul di atas platform tinggi nomor 1. Saat sutra birunya menari, tangan kirinya membentuk segel di dadanya, dan tangan kanannya memegang pedang. Saat pergelangan tangannya berputar sangat cepat, seberkas kekuatan suci kuno tiba-tiba muncul di langit di nomor 1. Kemudian, yang kedua, yang ketiga. Dalam sekejap mata, Su Yuxuan menari 1000 pedang yang menyilaukan, seperti meteor. Kekosongan yang runtuh, seperti meteor yang mengandung kekuatan menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, turun ke arah Tan Yun dengan luar biasa. Ada senyum di sudut mulut Tan Yun, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan sosoknya melintas seperti berjalan-jalan di platform tinggi. Langkah Tan Yun lincah dan misterius, sepertinya ketika dia akan ditelan oleh cahaya pedang lagi dan lagi, dia selalu bisa melewati cahaya pedang. Di mata para prajurit yang menyaksikan pertempuran, Tan Yun dalam bahaya setiap saat, tetapi di mata para jenderal yang hadir, Tan Yun tidak dalam bahaya. Tan Yun yang mengenakan jubah ungu, menghindar dengan tampang gagah dan tampan pada saat ini, yang menarik banyak gadis muda yang menonton, menunjukkan tampilan nimfo. Di lantai 6, Raja Dewa Bai Cheng menatap Tan Yun, matanya menyetujui, dan berkata diam-diam, langkahnya ringan, langkahnya misteriusnya lembut, dan kelembutannya juga mengandung momentum yang ganas. Set ini dapat dilihat bahwa pemahaman Jing Yun tentang Taoisme jauh lebih tinggi daripada rekan-rekannya. Anak ini agak menarik, ucap Raja Bai Cheng. Ketika Raja Bai Cheng memikirkannya, Dewa Agung Bai Feng menarik napas dalam-dalam, menghela napas lega dan secara bertahap berubah pikiran dari keheranan Tan Yun menjadi tenang. Menurut pendapatnya, Dewa Prajurit Bintang 1 tidak lain adalah Tan Yun. Wow, Sue Zian mengangkat lengan batu gioknya yang lemah dan tanpa tulang, menatap Tan Yun, matanya penuh bintang kecil, dan dia berteriak dengan memuja. Kakak ipar, kamu sangat tampan, Zian mencintaimu sampai mati, ucap Sue Zian. Tan Yun yang menghindari serangan Su Yuxuan, menggerakkan sudut mulutnya. Dan gadis-gadis Sen Subing terhibur oleh Sue Zian. Sen Subing dengan tenang menyampaikan transmisi suara kepada Tang Mengyi, Saudari Mengyi, Anda memiliki hubungan terbaik dengan Zian, apakah Anda memperhatikan bahwa gadis seperti Zian ini menyukai suami, ucap Subing. Wajah Tang Mengyi yang menakjubkan penuh dengan kebingungan, dan dia menggelengkan kepalanya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, dulu saya berpikir bahwa Zian memiliki kasih sayang untuk suami, tapi kemudian saya merasa bahwa saya tidak bisa melihat melalui hati Zian. Mungkin kasih sayangnya untuk suami sangat dalam, jadi aku tidak bisa menyentuhnya, ucap Tang Mengyi. Ketika Tang Mengyi dan Sen Subing sedang mengirimkan suara, Su Yuxuan yang berada di atas platform tinggi nomor 1, menatap Tan Yun di bawah, dan matanya yang indah menatap ke bawah penuh ketidakpercayaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan lolos dari semua serangannya tanpa cedera, tapi dia masih terlihat nyaman. Ini tidak diragukan lagi merupakan pukulan berat bagi dia yang sombong dan arogan.
Dia berpikir bahwa dia adalah gadis arogan di langit, dan tidak menempatkan semua pria di dunia yang berada di alam yang sama dengannya di matanya. Tetapi hari ini dia menatap Tan Yun, dan tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa mengalahkanmu, ucap Su Yuxuan berkata dengan lembut. Kekuatan berwarna susu dari para dewa kuno keluar dari tubuhnya, seperti naga, berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Seni pedang meteor Canggu, pengetahuan 8 pedang, ucap Su Yuxuan. Su Yuxuan menukik ke bawah dengan pedang dewa di tangan. Karena kecepatannya, seperti 8 jalurnya, muncul ke segala arah Tan Yun hampir pada saat yang bersamaan. Dengan arah yang berbeda, trik dan kematian dari sudut, menyerang dengan 8 pedang ke arah Tan Yun. Sungguh teknik pedang yang luar biasa, jika wanita ini tidak bertemu denganku, dia seharusnya bisa menjadi dewa prajurit bintang 1, ucap Tan Yun berpikir dalam hati. Tubuh Tan Yun meledak dengan kekuatan dewa angin yang kejam meledak tiba-tiba. Lihat, semuanya, Su Yuxuan memaksa Jing Yun untuk melawan. Ya, ini pertama kalinya Jing Yun melepaskan kekuatan para dewa atribut. Sementara semua orang berbicara, Tan Yun masih tidak melawan balik di bawah berkah kekuatan dewa angin. Kecepatan tiba-tiba meningkat, seperti hantu yang tidak menentu, dari situasi yang memalukan, melintas, dan kemudian meluncur ke langit dan berdiri ribuan kaki di atas Su Yuxuan. Bagaimana mungkin dia menghindarinya, ucap Su Yuxuan menatap Tan Yun, dan badai melonjak di hatinya. Berapa banyak favorit surga yang mengejarnya telah dikalahkan oleh 8 pedangnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia pertama kali datang ke kamp militer, dia akan bertemu dengan seorang pria dengan kekuatan yang tak terduga. Yuxuan, kamu bukan lawannya, dengarkan kata-kata kakek dan akui kekalahan, ucap Komandan Su Ben berkata dengan ramah di lantai 5 para dewa. Akui kekalahan, Su Yuxuan berkata dengan marah, kecuali dia mengalahkanku, aku tidak akan pernah mengakui kekalahan. Dari kecil hingga dewasa, aku tidak pernah kalah dalam duel dengan orang-orang dengan level yang sama, tidak sebelumnya, dan tidak hari ini, ucap Su Yuan. Su Yuxuan menarik kembali pandangannya, dan kemudian menatap Tan Yun, dia benar-benar cemas dan berkata, Jing Yun, jika kamu tidak melawan, jika kamu tidak menggunakan pedang, kamu tidak akan menjadi laki-laki, ucap Su Yuxuan. Puff, Tan Yun meludahkan seteguk air liur, segera, wajahnya tenggelam, dan pihak lain berkata demikian, jika dia tidak memiliki pedang, apakah dia masih laki-laki? Oke, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, Nona Su, tolong beritahu saya, ucap Tan Yun. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun membalik tangan kanannya, dan pedang angin dan guntur tingkat rendah tingkat 5 muncul dari udara. Bas! Dalam getaran keras dari kehampaan, Tan Yun tidak menggunakan taktik pedang apapun, dia juga tidak memiliki gerakan pedang, tetapi kecepatan menyelamnya tiba-tiba meningkat tajam, dan dia menebas ke arah Su Yuxuan. Melihat Tan Yun yang menukik, mata indah Su Yuxuan memancarkan kengerian dari lubuk hatinya, karena dia menemukan bahwa kecepatan Tan Yun terlalu cepat, dan dia tidak bisa mengelak dengan cukup cepat. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Tan Yun selalu mempertahankan kekuatannya sebelumnya. Para petinggi menatap Tan Yun, dan pupil mereka tiba-tiba menyusut. Mereka berpikir bahwa Tan Yun yang adalah seorang prajurit sihir bintang 1, menghindar dengan kecepatan tercepat ketika dia menghindari serangan Su Yuxuan sebelumnya. Baru sekarang mereka mengetahui bahwa Tan Yun menyembunyikan kecepatannya. Ini adalah kecepatan sebenarnya Tan Yun, orang berpikir begitu. Seperti semua orang tahu, Tan Yun hanya memainkan kurang dari 70% kecepatan saat ini. Meski begitu, Su Yuxuan tidak bisa menghindar tepat waktu, jadi Ratu Chang mundur dan memblokir dengan pedang saat menghindar. Di mata semua orang, ketika Tan Yun membunuh Su Yuxuan, tiba-tiba, tangan kanan yang memegang pedang berputar, dan pedang suci yang menebas secepat kilat, menusuk Su Yuxuan di antara alisnya. Jing Yun, kasihanilah, ucap Komandan Su Ben buru-buru berteriak di lantai 5. Su Yuxuan yang tidak bisa mengelak, melihat ujung pedang yang menusuk. Pada saat ini, terlintas dalam pikiran pada saat Tan Yun membunuh dewa beruang gila, adegan macan tutul terbang. Dalam sekejap, wajahnya menjadi pucat, dan dahinya yang halus ditutupi dengan keringat dingin yang lembut. Ini pertama kali. Untuk pertama kalinya sejak kecil, Su Yuxuan merasa bahwa kematian begitu dekat dengannya. Bas! Ketika wajah Su Yuxuan pucat, ujung pedang yang ditusuk Tan Yun berenang di depan dahinya, dan dia tidak terluka, Tan Yun dengan gagah menarik kembali pedangnya dan mengepalkan tinjunya ke arah Su Yuxuan. Sebelum dia bisa pulih,
dia melayang dari platform tinggi nomor 1. Pada saat ini, Su Yuxuan mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dia bahkan tidak tahu bagaimana dia turun dari platform tinggi. Dia berdiri di antara para dewa wanita dalam keputusasaan, mengerucutkan bibir merahnya, dan air mata menggenang di matanya. Aduh, Komandan Su Ben menghela nafas pada dirinya sendiri di lantai 5 para dewa, memandang Su Yuxuan dengan penuh kasih sayang, dan menghiburnya dengan transmisi suara, cucu perempuan kakek yang baik, jangan sedih. Bukannya kamu tidak bisa, tapi Jing Yun benar-benar luar biasa. Orang ini hanya bisa tumbuh setelah mengalami kemunduran, jadi jika cucu tidak boleh menangis, kamu harus kuat menghadapi kegagalan dan menanggungnya dengan berani, ucap Su Ben. Mendengarkan kakek Su, air mata Yuxuan menetes tanpa sepatah kata pun. Setelah waktu yang lama, Su Yuxuan menatap Tan Yun di medan perang bintang 1, dan matanya yang indah berangsur-angsur menjadi lebih tegas. Aku pasti akan mengalahkanmu, aku pasti akan, ucap Su Yuxuan. Pada saat ini, Fang Seng berkata, ya sebelum duel pamungkas, tolong tanyakan pada Jenderal Agung Bai Lai, dan Jenderal Besar Bai Feng, bersoraklah untuk dewa mereka masing-masing, ucap Fang Seng. Mendengar ini, para penonton terdiam, dan Jenderal Besar Bai Lai berdiri sambil tersenyum, menatap Ni Wang di medan perang bintang 1, dan berkata, Dewa Agung ini aku akan sangat optimis tentang Ni Wang. Tidak ada alasan lain, hanya karena dia adalah prajurit ilahi dari klan Dewa Serigala Es. Dia adalah serigala ilahi, dia dilahirkan dengan kemampuan untuk mengendalikan api dingin. Dia adalah binatang suci di jurang es, ini adalah kebanggaan klan Dewa Serigala Es di bawah Jenderal Dewa Agung. Dewa Agung percaya padanya, dan dia bisa mengalahkan Jing Yun, dan itu adalah kemenangan penuh, ucap Bai Li. Begitu kata-kata ini keluar, Jenderal Dewa Agung Bai Lai menundukkan 100 juta tentara, benar-benar mendidih, dan berteriak, Ni Wang akan menang. Ni Wang menang, kamu adalah raja dari Dewa Bintang 1. Raja tidak lain adalah kamu. Dengan suara kerumunan yang tertinggal di telinganya, Ni Wang menatap ke atas, ke arah Dewa Agung Bai Lai dan berlutut dengan satu lutut, memukul tanah, berkata, bawahan ini pasti akan memenuhi harapan, mengalahkan Jing Yun, dan memenangkan kehormatan Dewa Perang Bintang 1, ucap Ji Wang. Dewa Agung akan menantikan penampilanmu, ucap Bai Lai. Setelah Dewa Agung Bai Lai menyelesaikan kata-katanya, ketika dia berbalik dan duduk, dia melirik Dewa Agung Bai Feng, transmisi suara berkata, Saudara ke-6, kamu pasti akan kalah, ucap Bai Lai. Bai Feng tersenyum, lalu menatap Tan Yun di medan perang, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Jing Yun, dalam setiap pertempuran untuk Dewa Perang di masa lalu, orang yang memasuki duel terakhir, dua jenderal besar para dewa harus berbicara untuk meningkatkan moral. Dan saya menyesal bahwa saya tidak berbicara selama 3000 tahun. Ini bukan hanya memalukan bagi saya, tetapi juga memalukan bagi semua jenderal saya. Pada saat ini, saya sangat senang karena saya melihat harapan untuk menghapus rasa malu. Anda memberitahu jenderal hebat ini, beritahu 30 miliar tentara di sini, apa yang harus aku lakukan? Jawab saya dengan keras, dan gunakan tangisan Anda untuk memberitahu semua orang, ucap Bai Feng. Mendengar ini, Tan Yun di medan perang bintang 1 melihat sekeliling pada semua orang, menatap sepasang mata yang mengharapkan di baraknya, dan sepasang mata menghina dan bertanya di barak lain. Kata-kata Tan Yun berikutnya meledak pada semua tentara jenderal besar Bai Feng. Saya melihat Tan Yun mengepalkan tinjunya erat-erat dan berkata dengan tegas, saya, Jing Yun, kita akan membuktikan dengan tindakan kita bahwa prajurit bintang berikutnya di bawah Tuan Besar Bai Feng tidak lemah. Saya akan menggunakan fakta untuk membuktikan bahwa saya adalah bintang 1, Tuan di antara para dewa. Dan tindakan sebenarnya ini adalah, Tan Yun berhenti sejenak, menunjuk ke Ni Wang yang sudah terbang ke platform tinggi, dan berkata dengan keras, membunuh dia, ucap Tan Yun. Kata, bunuh dia, pada saat ini, tampak sangat mendominasi dan mengasyikkan. Bai Su memimpin dan berteriak, hancurkan dia, ucap Bai Su. Segera, para prajurit ilahi di bawah komandan Bai Feng berteriak serempak, hancurkan dia, ucap para prajurit. Saat ini, seluruh tubuhnya seputih salju, dengan sepasang pupil raksasa berkedip-kedip dengan cahaya hijau yang menakutkan, dan aura es menembus dari tubuhnya, menutupi seluruh medan perang bintang 1. Di bawah aura esnya, kepingan salju sporadis melayang di atas medan perang bintang 1 yang segera berubah menjadi salju bulu angsa.
Serigala raksasa menatap Tan Yun, dan mata raksasa itu mengungkapkan niat membunuh yang tidak disembunyikan, dan berkata dengan tajam, Jing Yun, api ilahi saya yang sangat dingin sudah cukup untuk melelehkan artefak luar biasa tingkat keempat menjadi ketiadaan, dan hari ini adalah kematianmu, Shen Huoxian, bakar surga, ucap Niwang. Saat serigala raksasa itu mengaum, itu adalah kartu trufnya yang paling kuat segera setelah ia bergerak, dan ia membuat keputusan cepat untuk membuat semua orang yang hadir mengerti bahwa dia adalah Dewa Bintang 1. Bas, huhu. Ketika kehampaan bergetar hebat, aliran api suci putih bersih yang sangat dingin, seperti naga putih salju raksasa, menyembur keluar dari tubuhnya dan berkumpul menjadi lautan api di langit rendah, sangat cepat melahap ke arah Tan Yun. Ia ingin menyingkirkanmu dengan cepat, ucap Bai Feng. Pada saat ini, suara cemas Jenderal Besar Bai Feng terdengar di benak Tan Yun. Kamu tidak perlu khawatir, jika dia bermain api, bawahan tidak akan takut, ucap Tan Yun kepada Bai Feng. Seperti yang dikatakan Tan Yun, Hong Meng Binyan-Binger hari ini telah memasuki tahap awal dari urutan ke-22, dan memiliki kekuatan yang kuat untuk mencairkan es menjadi ketiadaan dengan artefak tingkat rendah tingkat ke-6. Api ilahi Ice Wolf yang paling dingin dapat dikatakan rentan di hadapan Hong Meng Binyan. Setelah Tan Yun mengirim transmisi suara ke Jenderal Besar Bai Feng, dia memerintahkan dalam hatinya, Binger, dengarkan pesananku nanti, ucap Tan Yun. Setelah perintah itu, Tan Yun berdiri dengan tangan di belakang mata semua orang yang tak terduga, bukan menghindar atau menghindar, Leng Shen Huo melahapnya. Hahaha, kamu mati, tawa Niwang berakhir dengan tiba-tiba, dan sepasang mata raksasa memancarkan pandangan yang tidak dapat dipercaya, berteriak dengan aneh, apa yang terjadi, mengapa kamu tidak takut dengan api ilahi saya, ucap Niwang. Tan Yun yang berada di api terdingin, masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan sarkasme kuat di wajahnya yang tampan, kurasa api ini adalah dukungan terbesarmu, kan? Tapi sayang, masalahnya yang paling tidak kutakuti adalah api. Dan bukan aku, tapi kamu yang mati, ucap Tan Yun. Wosh! Begitu suara itu jatuh, mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuh, dan dia melewati api yang sangat dingin dengan kecepatan yang ekstrim, membumbung ke langit. Dalam sekejap, dia muncul di depan kepala besar Ice Wolf. Binger, tutupi tanganku, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun berteriak keras, saat Tan Yun mengangkat telapak tangan kirinya seperti kilat, sekelompok api biru es muncul di telapak tangan kirinya. Karena Tan Yun mengendalikan suhu api es Hong Meng, di mata semua orang, api kehidupan ilahi yang dikorbankan Tan Yun dari telapak tangan kirinya adalah biasa, dan sepertinya tidak memiliki kekuatan apapun. Boom! Bunuh! Tan Yun mengangkat telapak tangan kirinya yang ditutupi oleh api es Hong Meng, mencambuk kekosongan dengan keras, dan menamparkan kepala serigala es dengan keras. Ketika serigala es mundur di udara, ia mengeluarkan raungan, mengangkat cakar serigalanya, merobek kekosongan, dan mengenai telapak tangan kiri Tan Yun. Tiba-tiba, serigala es merasakan hawa dingin tirani yang tak tertandingi, mengalir ke tubuh di sepanjang cakar serigalanya, ketika adegan berikutnya menarik perhatian semua orang, para prajurit ilahi yang hadir di bawah 8 bintang merasakan ketakutan yang mendalam. Di bawah mata semua orang, serigala es mengeluarkan suara panik yang serak. Ah, sangat dingin, ucap Niwang. Betul sekali, cakar serigalanya yang besar, seperti rumah, berubah menjadi es. Segera setelah itu, Hong Meng Binyan melepaskan udara dingin, yang menyebar di sepanjang kaki serigala ke seluruh tubuh serigala es. Selama nafas, tubuh besar serigala es berubah menjadi patung es yang hidup dari kehampaan. Tidak ada nafas sama sekali, agar semua orang tidak melihat kekuatan api es Hong Meng, Tan Yun hanya menginspirasi 30% dari kekuatan api es Hong Meng. Jika semua kekuatan api es Hong Meng dilepaskan, pada saat ini, serigala es tidak akan hanya menjadi patung es, tetapi akan langsung meleleh ke dalam kehampaan. Pada saat ini, tubuh Tan Yun melayang dan berputar di udara, perlahan menjulurkan jari, dan tiba-tiba menunjuk ke kepala serigala es yang berubah menjadi patung es. Mencicit. Segera, retakan muncul di kepala serigala es, dan retakan menyebar dengan cepat ke arah tubuh serigala. Setelah 3 napas, patung es ditutupi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Dengan seringai di wajahnya, Tan Yun melangkah ke dalam kehampaan dan turun menuju platform tinggi. Saat Tan Yun turun dari meja, mayat serigala es berubah menjadi patung es, tabrakan. Itu hancur dan berubah menjadi potongan-potongan terak es, berserakan di platform tinggi. Diam,
Seluruh tempat itu sunyi senyap. Dengan 30 miliar tentara ilahi, dia tidak pernah membayangkan bahwa Niwang, yang telah mengklaim mengalahkan Tan Yun sebelumnya, begitu lemah dan rentan di depan Tan Yun. Setelah keheningan singkat, di atas gedung, Dewa Agung Bai Feng berdiri dan tertawa keras. Hahaha, ahahaha, anak baik, ternyata atribut esmu benar-benar panas, dan itu adalah kartu asmu. Oke, bagus sekali, ucap Bai Fege. Pada saat ini, semua jenderal di bawah Jenderal Bai Feng, memandang Tan Yun dan mengangguk puas. 100 juta tentara di bawah Tuan Besar Bai Feng benar-benar gila karena kegembiraan. Bagus, Jing Yun dari barak kami telah menjadi prajurit bintang 1. Ketika para dewa bersemangat, Dewa Raja Bai Cheng menatap Tan Yun, matanya yang keruh dipenuhi dengan persetujuan. Di sisi lain, Jenderal Besar Bai Lai, memikirkan bakatnya sekarang, juga mengatakan bahwa dia sangat percaya bahwa Niwang bisa mengalahkan Tan Yun. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia adalah badut, dan wajahnya terbakar panas. Hahaha, saudara kelima telah mengakuinya, ucap Jenderal Besar Bai Feng, masih tidak lupa menoleh ke Bai Lai, dia berkata sambil tersenyum dan pisau tersembunyi. Dewa Agung Bai Lai mendengus dingin, dan duduk di kursi, mengabaikan Bai Feng. Pada saat ini, lebih dari 200 jenderal besar lainnya, menatap mata Bai Feng berubah, lebih sedikit penghinaan, lebih banyak rasa hormat. Karena sebelumnya, mereka percaya bahwa Bai Feng akan kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan komandan muda karena bawahannya tidak dapat menghasilkan dewa perang. Tapi sekarang Dewa Prajurit Bintang 1 telah diciptakan yang berarti Bai Feng masih memiliki kualifikasi untuk bersaing untuk komandan muda, oleh karena itu, para jenderal besar ini tidak akan lagi berani menghina Bai Feng. Pada saat ini, di antara para penonton prajurit Dewi, mata Su Yuxuan berubah ketika dia melihat Tan Yun, dengan sedikit kebencian dan lebih banyak kekaguman. Dia tidak tahu sampai sekarang bahwa Tan Yun memang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak bisa menahan transmisi suaranya. Jing Yun, ini kekuatanmu yang sebenarnya, kan, ucap Su Yuxuan. Mendengar ini, Tan Yun di medan perang bintang 1, melihat ke belakang perlahan, menatap Su Yuxuan, dan berkata, itu dia, ucap Tan Yun. Apa maksudmu? Mata indah Su Yuxuan menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia berkata, maksudmu, kamu belum menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya, ucap Su Yuxuan. Tan Yun berkata sambil tersenyum tipis. Oh, begitu, kamu hebat, ucap Su Yuxuan berkata melalui transmisi suara. Terima kasih Nona Su atas pujianmu. Tan Yun berkata dengan jujur, jika kamu tidak bertemu denganku hari ini, aku pikir kamu akan menjadi prajurit bintang 1, dan kamu juga sangat kuat, ucap Tan Yun. Pada saat ini, di lantai 5 Menara Dewa, Komandan Fang Seng menatap Tan Yun, mengangguk puas, dan berkata dengan ekspresi bermartabat, sekarang komandan ini mengumumkan bahwa Dewa Perang Bintang 1 ini adalah Jing Yun, Dewa Bawahan Jenderal Bai Feng. Selamat kepada Jenderal Besar Bai Feng, yang memenangkan pertempuran pertama, ucap Fang Seng. Jenderal Dewa Agung Bai Feng bangkit dan tersenyum. Setelah duduk lagi, dia mengirim transmisi suara ke Bai Su, anak yang baik, Jing Yun yang kamu temui sangat baik, ucap Bai Feng. Hei, tentu saja, ucap Bai Su menyeringai dan menyeringai. Pada saat ini, Komandan Fang Seng tersenyum dan berkata, Jing Yun, selamat karena kamu telah menjadi Dewa Prajurit Bintang 1, maukah kamu menantang Dewa Prajurit Bintang 2 besok, ucap Fang Seng. Tan Yun berkata dengan tidak arogan atau rendah hati, lapor kepada Panglima tertinggi, bawahan belum yakin, dan akan memutuskan apakah akan menantang besok setelah bawahan menonton pertempuran, ucap Tan Yun. Komandan Fang Seng mengangguk, melihat sekeliling ke-30 miliar prajurit ilahi di bawah, dan berkata dengan suara keras, hari ini, pertempuran para dewa prajurit bintang 1 secara resmi berakhir, semuanya, Anda dapat tinggal di sini untuk beristirahat atau pergi. Besok, pertempuran untuk God of War bintang 2 akan dimulai, ucap Fang Seng. Mendengar itu, beberapa orang pergi bersama, dan kebanyakan dari mereka memilih untuk menunggu di sini selama 1 malam. Tan Yun terbang dari medan perang bintang 1 dan mendarat di sebelah Sen Subing dan yang lainnya. Tidak menguntungkan Anda sekarang, kita hanya tinggal di sini 1 malam, ucap Sen Subing khawatir. Setelah Tan Yun setuju, dia duduk bersila dengan gadis-gadis itu, Bo Su, dan Ouyang Duantian di area tampilan. 3 jam kemudian,
malam tiba. Di lantai atas, Tuan Besar Bai Feng memandang Tan Yun yang sedang berbicara baik-baik dengan putra bungsunya, Bai Su, dan berkata dengan penuh harap, Jing Yun, bisakah kamu memiliki kepercayaan diri besok, dan kembali dengan seorang prajurit bintang 2 untuk saya? Jika memungkinkan, saya akan memberi Anda hadiah nanti, ucap Bai Feng. Ketika dia mendengar bahwa ada hadiah, Tan Yun segera sadar, dan berkata melalui transmisi suara, Dewa yang Agung akan yakin, bintang 2 dewa prajurit pasti aku, ucap Tan Yun. Oke, kamu punya keberanian, aku menyukainya. Kalau begitu aku menantikan penampilanmu besok, ucap Bai Feng. Keesokan harinya, ratusan ribu tentara bintang 2 telah memasuki medan perang dan berpartisipasi dalam babak sistem gugur tahap pertama pertempuran tentara bintang 2. Di lantai 5, Komandan Fang Seng menatap semua orang di medan perang dengan ekspresi serius, dan mengumumkan, tahap pertama babak sistem gugur dimulai, ucap Fang Seng. Begitu dia selesai berbicara, langit di atas medan perang bintang 2 yang besar dipenuhi dengan retakan yang mengejutkan dalam sekejap. Segera setelah itu, badai energi yang kuat, dengan lubang hitam pekat yang runtuh, menghantam masing-masing prajurit bintang 2. Ah! Kaca-kaca! Bang-bang! Tiba-tiba, jeritan, ketakutan, dan tulang patah terdengar, ribuan tentara bintang 2 tidak dapat menahan serangan badai energi dan berubah menjadi kelompok di tempat. Darah kabut membunuh. Plop tam-tam. Ada lebih dari 20.000 tentara ilahi, terluka dan terlempar keluar dari medan perang bintang 2. Lebih dari 12.000 prajurit dewa yang tersisa dari berbagai kelompok etnis lulus penilaian dan berhasil maju ke tahap kedua dari duel 2 lawan 2. Sampai God of War bintang 2 terakhir lahir. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.